Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam room ini kita akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Yang pertama saya serahkan kepada Bang Ridwan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya berbicara. Ya, pada hari ini kita laksanakan yaitu pemberdayaan masyarakat, yang mana kita akan membuat sebuah pelatihan, yaitu pembudidayaan ikan lele. Hal ini termasuk ke dalam pemberdayaan masyarakat yang ada. Jadi, saya sebagai infrastruktur pada acara pada hari ini akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pembudidayaan ikan lele itu. Yang pertama, kita membutuhkan kolam. Kolam ini bisa dibuat dibuat dengan semen ataupun terpal. Ya, yang nanti pH dalam airnya sekitaran 7 ataupun nanti 8, 7 atau 8 pH. Yang mana kadar oksigen itu lebih tinggi. Mungkin secara kondisionalnya seperti ini ya. Nah, ini kolam kita, yang mana terdapat banyak sekali ikan lele di dalamnya. Yang di sini nih pengelolanya yaitu Bang Anggolo Piko. Ya, di dalam pembudidayaan ikan lele ini tentunya kita membutuhkan pangan bagi ikan tersebut agar dapat cepat lebih membesar. Mungkin lebih lengkapnya akan saya serahkan kepada Anggoro Piko untuk menjelaskan bagaimana pembudidayaan ikan lele. Kepada Anggoro Piko saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah bergabung kepada acara webinar kita kali ini ya, pembahasan tentang pembudidayaan ikan lele. Nah, betul tadi kata rekan yang pertama, narasumber pertama kita, Saudara Ridwan mengatakan ada persiapan kolam ikan lele terlebih dahulu. Itu yang pertama ya. Kemudian di sini dengan menyiapkan kolam itu tadi, ikan lele ini biar ada tempat untuk pembenihannya dan juga bagaimana sih ikan lele ini sendiri tadi ada berbagai macam gitu tekstur ketahanan daya tubuhnya gitu ya terhadap air tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sih ikan lele ini bisa berkembang biak dan bertumbuh kembang gitu dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada ya. Yang kedua, kita memilih benihnya dulu terlebih dahulu, benih ikan lele dari bibit dan bobot yang mana, yang baik, yang kualitas tinggi. Emang ada apa? Oke, selanjutnya itu ini dia tadi. Ada beberapa ciri benih nih yang terlebih dahulu kita ketahui benih ikan lele yang sehat itu seperti apa. Yang pertama itu gerakannya sangat lincah. Kemudian yang kedua itu tidak ada cacat atau luka di tubuhnya gitu. Yang ketiga itu bebas dari bibit penyakit, itu yang paling yang ketiga ya. Yang keempat itu ada gerakan renangnya normal. Gerakan ikan normal itu biasanya menunjukkan dia tuh sehat. Nah, kemudian di sini ada, itu yang kedua ya, yang ketiga itu ada pemberian pakan ikan lele yang tepat dan akurat. Bagaimana caranya? Di sini kita membutuhkan kandungan nutrisi gitu ya, yang dibutuhkan untuk ikan lele ini tadi. Apa saja? Itu ada 4 elemen yang sangat dibutuhkan untuk ikan lele. Yang pertama itu adalah protein, sekitar 30% protein, kemudian lemak 4-16%, kemudian yang ketiga ada karbohidrat 15-20%, serta vitamin dan mineral yang ada di kandungan makanannya itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada, yang keempat adalah perhatikan juga kualitas air kolamnya. Nah, ini yang sangat penting untuk
keberlangsungan hidup ikan lele tadi. Banyak orang yang tidak memperhatikan bagaimana sih kualitas air yang sesungguhnya untuk kesehatan biota laut, ikan sungai lah, terutama lele tadi gitu, hidupnya sesuai dengan airnya, kadar kualitasnya juga, serta bagaimana sih gas yang bisa ditimbulkan dalam menghirup, kadang kan pakai insang ya bernapasan ikan itu ya, di situ memang memerlukan air yang bersih dan berkualitas tinggi. Nah yang kelima itu ada namanya, kita melakukan penanganan hama dan penyakit. Ini bisa dilakukan dengan memberikan vitamin pada air kolam tadi. Yang pertama itu dengan memberikan seperti linsang, kalau tahu ya. Itu salah satunya. Banyak yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan memberikan yaitu protozoa dan bakteri. Ternyata protozoa dan bakteri ini sangat berguna juga bagi ikan lele tadi, karena itu sebagai makanan dia, konsumsi dia, salah satunya ya. Tapi ada juga yang tidak sehatnya. Yang keenam, yang terakhir adalah proses pemanenan ikan lele. Nah, ini proses yang sangat dinanti-nanti. Biasanya ini ya dalam waktu 25 sampai 3,5 bulan lah, atau didapatkan 8 bulan lah ya. Di sini itu bisa panen dalam 3 bulan sekali gitu ya, untuk pemanenan ikan lele. Mungkin dari sini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, mungkin moderatornya bisa menyambung. Sylvia. Yang gimana, Bang? Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab kepada masyarakatnya. Dipersilahkan untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang narasumber tadi berikan? Saya ingin bertanya kepada narasumber. Silahkan, Rehan. Tadi kan sudah dipaparkan, sudah sangat jelas apa itu budidaya ikan lele, sampai dari berapa bulan, sampai ke makanannya. Saya ingin bertanya, apakah bisa sebagai warga biasa membudidaya ternak lele ini, dan berapa biaya yang dibutuhkan seminim-minimnya gitu untuk membuat budidaya ini, gitu sih. Mungkin saya mau menjawab moderator ya. Baik. Silakan, Bang. Baik, kepada Bapak Rehan mungkin bertanya, sebagai warga biasa ataupun masyarakat, apakah bisa untuk membuat pembudidayaan ikan lele yang sama-sama kita ketahui mungkin membutuhkan modal, tentunya kan. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan agar kita nih sebagai masyarakat bisa membudidayakan ikan lele. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bentuk kelompok. Jadi kelompok tuh bukan cuma kelompok tani perkebunan, tapi juga kelompok tani perikanan. Mungkin dari masyarakat, ada perkumpulan masyarakat, entah itu majelis taklimnya, entah itu per RT-nya, per RW-nya, atau per desanya. Jadi sumbangan dari per masyarakat itu, seberapa sanggupnya, akan dijadikan modal dalam pembudidayaan ikan lele ini. Jadi mungkin dengan hal ini akan tidak memberatkan masyarakat itu untuk melakukan pembudidayaan tersebut. Jadi sebaik-baiknya cara yaitu dengan cara perkelompok. Kalau misalkan modal dari masyarakat itu pribadi kurang, maka dibentuklah kelompok. Nanti hasilnya akan juga bisa dibagi-bagi kepada kelompok itu sendiri. Dengan kalau misalkan kita ini per kelompok, mungkin hasilnya agak kurang. Tapi kalau misalkan kita pribadi, mungkin hasilnya agak lebih. Tapi kalau misalkan di kelompok, ketika nanti pembudidayaan kita gagal, kita tidak ngerasa rugi terlalu besar. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita ini pribadi, ketika kita gagal, maka pembudidayaan tadi akan secara modalnya akan terlalu terkuras untuk kita. Nah, seperti itu. Baik Pak, sudah cukup jelas sih apa yang sudah diberikan. Terima kasih.
Baiklah, eh, saya ingin bertanya kepada narasumber. Seberapa yakin narasumber terhadap pembudidayaan ikan lele di desa yang sekarang mungkin akan dilakukan program tersebut? Seberapa persen keberhasilan itu Bang dicapai? Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab. Seberapa yakin? Itu dilihat dari kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan di desa itu memiliki kemampuan masyarakat yang tinggi atau pemahaman yang tinggi terhadap pembudidayaan ini, maka saya yakinkan 100% pembudidayaan ini akan berhasil. Jadi kebalikannya, kalau misalkan masyarakat itu kurang berkompeten atau kurang dalam kemampuan pembudidayaan, mungkin tingkat kegagalannya akan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi caranya, kita harus, ini langkah-langkahnya kalau kita membuat pembudidaya ikan lele. Yang pertama kita bangun kelompok, terus kita tentukan modal yang kita gunakan, terus ambil bibit pilihan. Yang keempat, maka kita lakukan setiap hari follow up kepada kolam, air, ataupun pakan kita. Jadi dengan hal itu akan membuat pemberdayaan kita akan berhasil. Seperti itu. Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya narasumber. Baik, kepada Bang Alvino dipersilahkan. Di dalam beternak lele ini, saya mau bertanya, pemberian pakannya apakah per minggu atau per hari? Dan jika itu per minggu atau per hari, kira-kira berapa kilo satu tempat, satu kolam itu? Baik, mungkin langsung dijawab ya, moderator izin. Berapa banyak pakan yang kita gunakan dalam satu kolam ikan? Ini tergantung dari luas ataupun jumlah bibit dari ikan tersebut. Kalau misalkan jumlah bibit ikan itu banyak, mungkin pakan yang kita gunakan itu cukup banyak. Yang kedua, kalau misalkan kolam itu terlalu luas, namun ikannya sedikit, maka kita hanya menggunakan sedikit pakan. Karena nanti kalau misalkan terlalu banyak pakan yang kita gunakan, air kolam akan membusuk dengan makanan yang ada. Jadi ikan tidak memakan semuanya, berlebih. Jadi air kolam akan membusuk. Yang kedua, pertanyaannya tadi, berapa kali kita akan memberikan makanan untuk setiap ikan tadi? Jadi berapa kali? Tentunya per hari. Jadi per hari kita gunakan makanan. Mungkin dari kita atur waktunya, mungkin sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Yang terbaik itu saya dapatkan 2 kali. Pertama pagi, yang kedua sore. Itu adalah bentuk pemberian pakan yang terbaik waktunya. Seperti itu. Baiklah, apakah dari rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada narasumber. Dipersilahkan Fikri. Selain dijual langsung, lele biasanya dijadikan olahan apa saja? Karena mungkin kan ada yang belum tahu. Mungkin suaranya kurang terdengar jelas, Fikri. Selain dijual langsung ke pasar, Bang, lele ini biasanya dijadikan olahan apa? Mungkin langsung dijawab ya, ditanggapi moderator izin. Jadi lele ini akan diolah menjadi jadi apa? Ataupun mungkin saya tambahkan pertanyaannya, pemasarannya seperti apa? Pemasaran dari ikan lele ini. Kalau pertanyaan pertama tadi, pengolahannya apa aja? Yang pertama, banyak pengolahan tentang ikan lele. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lele itu cukup tinggi. Yang pertama, mungkin dari pecel lele, ataupun makanan-makanan rumah makan, atau konsumsi pribadi dalam rumah tangga. Terus pemasaran seperti apa? Yang pertama kita bangun relasi kepada tempat pembuangan kita atau konsumen kita. Tentunya seperti rumah makan, restoran, ataupun ke pasar. Kita cari tempat pembuangan atau pemasaran kita. Dengan hal itu mungkin dalam segi modal akan membalikkan modal kita. Kalau untuk segi menjadi olahan apa, banyak tentunya. Kita bisa yang seperti saya sampaikan tadi,
ada pecel lele dan lainnya. Seperti itu Bapak Fikri. Saya kembalikan pada Baik, moderator. terima kasih Pak Iwan. Baiklah, apakah ada yang masih ada dari rekan sekalian yang ingin bertanya? Oh, masih ada yang tertinggal tadi lagi, satu lagi Pak Ridwan. Baik. Selain pelet, apakah makanan pengganti untuk lele itu? Mungkin langsung ditanggapi ya. Selain pakannya pelet, apakah ada pakan lain untuk ikan lele? Tentunya ada. Kita bisa kalau misalkan kolam itu luas, kita bisa menggunakan sisa usus ayam yang ada di pasaran. Mungkin nggak terjual usus ayam, kita bisa memberikan pakan lele melalui itu. Tapi itu pemberiannya tidak secara rutin. Kalau hal itu dilakukan secara rutin, akan memberikan dampak yang buruk terhadap kualitas air kolam. Jadi hal ini bisa diselingin. Jadi pakan ini menjadi pakan selingan kepada ikan lele. Seperti itu Bapak Fikri. Baik, Pak Ridwan, terima kasih. Baiklah, karena waktu kita yang sudah hampir selesai, mungkin akan kita tutup webinar kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.